Sekarang lanjut, wasubhu, sholat subuh. Subuh, orang Arab itu kalau ketemu temannya pagi-pagi, mereka katakan sobahul khair, gitu. Maksudnya selamat pagi, pagi yang cerah. Nah, itu sobah, dari kata-kata subuh. Maka subuh itu artinya adalah awalun nahar. Subuh itu permulaan siang. Kenapa sholat subuh dinamakan sholat subuh? Karena dikerjakan di permulaan siang. Permulaan siang itu bahasa Arabnya subuh. Itu juga orang Arab sebut sholat subuh, sholat fajar. Sholat fajar. Ya, karena pas terbitnya fajar. Orang Arab mengatakan sholat subuh juga sholat fajar. Iya, karena pas waktu subuh itu waktunya terbitnya fajar. Makanya Ustaz, ada pemahamannya itu yang perlu kita gimana itu? Ya, sholat fajar itu sendiri, sholat subuh itu sendiri. dia bedakan antara fajar dengan subuh. Hadisnya begini. Raka'atani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, itu artinya secara lafaz kan. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mereka memahami fajar itu bukan subuh. Nah, kalau kita itu maksudnya hadis itu qobliyah subuh. Hadis itu maksudnya qobliyah subuh. Tapi ada sebagian orang memahami itu sholat fajar lain tersendiri. Nah, ini dalam mazhab Syafi'iyah fajar tersendiri itu kita tidak dapatkan. Maksudnya mungkin ada di mazhab yang lain atau pemahaman yang mungkin ada, tapi dalam mazhab Syafi'i kita tidak menemukan fajar itu sendiri. Di mazhab Syafi'i yang bisa bersatu itu ini, isyraq. Isyraq dengan duha itu ada sebagian ulama Syafi'iyah namanya Imam Khatib, beliau mengatakan isyraq itu duha. Namanya duha awal. Nah, tapi Imam Ghazali sama imam yang lain mengatakan oh enggak, duha lain, isyraq lain. Tapi ini masih ranah Imam Syafi'iyah. Maksudnya ketika kita memahami isyraq adalah duha maka sah. Ketika kita memahami isyraq adalah isyraq bukan duha juga sah. Itulah. Maksudnya itulah ikhtilafnya ulama itu bagus. Tapi kalau fajar subuh dalam mazhab Syafi'iyah kita tidak dapat. Maksudnya dalam kami waktu di pesantren bolak-balik kitab itu tidak mendapatkan ibarat tentang fajar itu bukan subuh, tidak mendapatkan. Nah, bahkan hadis yang dipakai dalil tadi rakaatani qoblal fajri itu maksudnya qobliyah subuh. Bukan kemudian sholat sunnah sebelum terbit fajar. Bagaimana? Nah, sementara terbit fajar itu ya itulah waktu subuh. Orang tua itu nggak bisa Belum tahu. Iya. Ya, makanya itu betul-betul kajian-kajian itu harus dilestarikan. Karena adanya pemahaman dulu itu ada ulama yang bawa agama, tapi kemudian tidak ada kajian-kajian, tapi istilahnya para ulama itu melekat di telinga, di hati mereka, di batin mereka. Tapi mereka tidak pernah dengar kajian lagi, akhirnya kamu belum tahu, dulu kami sudah pernah dengar tapi cuma dengar namanya, itu loh. Memang istilah-istilah ulama, istilah bahasa dalam kitab, dalam hadis itu mereka pernah dengar, tapi maknanya itu mereka nggak paham. Nah, mereka sudah nggak paham terus katakan kamu belum paham. Pemahaman yang betul-betul menyesatkan. Kita lanjut. Walaha kal asri khamsatu awqatin. Subuh ini dia mirip seperti asar masalah waktunya. Dia memiliki 5 waktu. Ahaduha, yang pertama waktu fadilah, wa huwa awal waktunya. Pas muncul fajar shadiq. Wasani yang kedua waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah dimulai dari mulai awal waktunya sampai ilal asfar wa huwa al-idha'ah, sampai sudah terang, belum muncul matahari tapi sudah terang, itu masih waktu ikhtiar, waktu subuh dan waktu ikhtiar, bukan makruh. Yang penting belum muncul matahari loh. Kan matahari belum muncul kadang terang itu. Nah, itu masih waktu subuh, waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar. Dan itu masih pangkat kedua dalam 5 waktu ini dan masih awal waktu gitu loh. Dalam Hanafiyah, ulama Hanafiyah, azan subuhnya itu pas fajar. Qomatnya itu mungkin hanya seukuran sholat, kemudian doa, mereka tidak ada doa berjamaah.
Nggak ada doa, cuma ada zikir tapi nggak ada doa berjamaah seperti kita madzhab Syafi'iyah ini. Seukuran mereka sholat salam kemudian mereka zikirin pirodi, setelah itu langsung isyraq. Saking mereka itu mengetahui waktu subuh itu panjang gitu loh. Nah, ini di India itu, ini teman-teman saya yang pernah ke India kan ada sebenarnya, kadang-kadang ada kelas juga, kalian mereka mondoknya sampai di Diuban. Di Diuban itu pondok pesantren yang besar di India. Kalau di Mesir Kairo, kalau di India itu Diuban. Itu aneh, ajib. Sholat subuh, azan, mereka itu habis sholat subuh itu baca Quran, sholat sunnah, sampai kira-kira katakan 2 rakaat itu 5 menit. 5 menit sebelum isyraq baru qomat sholat subuh tuh. Waktu jelaskan ini waktu di SMP, Darul Ilm katanya ada Pak Haji hari gitu, katanya dia bilang di Madinah juga begitu. Apa iya? Iya, rata-rata yang naik haji itu katanya subuh itu selesai sudah katanya beliau. Padahal di sana tuh ya Pak Ahmad atau Malik. Kita ini masih sholat memang sholat subuh terlalu cepat. Nah, kita ini luar biasa. Pokoknya Indonesia itu pokoknya isanya cepat, subuhnya cepat. Ada beberapa masjid di subuh itu mereka qomat baru sebelahnya mulai azan. Karena baru mulai tadi fajar sedikit itu dengan cahaya putih. Tapi nggak apa-apa, luar biasanya itu loh Indonesia itu mengejar awal waktu. Husnuzon saja. Ya, terus wafil jawaz. Waktu jawaz. Bikaroha. Jawaz boleh tapi makruh. Kapan itu? Ila tulu isyamsi. Matahari sudah muncul bahkan. Matahari sudah muncul. Warobi'u jawaz bila karoha. Boleh tidak makruh. Yang tadi makruh, ini tidak makruh. Ila tulu ilhumroh. Dia itu belum muncul matahari, baru mulai merah-merah. Nah, awal muncul matahari kan merah dulu yang pertama itu. Sholat subuh di waktu itu. Itu boleh dan tidak makruh. Boleh dan tidak makruh. Kalau insya Allah. Ini maksudnya apa ya? Supaya itu kita tidak seuzon kepada orang-orang yang telat waktu gitu. Maksudnya yang tidak ada jamaah di subuh, mungkin dia paham ilmu fikih itu. Wal khamis yang kelima, waktu tahrim, waktu haram. Maksudnya seperti asar kemarin, dia sholat subuh, kunutnya itu sudah tinggi matahari. Nah, gitu. Pas di rakaat terakhir itu sudah habis waktu subuh, sudah tinggi matahari. Gitu loh. Waktu dia takbiratul ihram itu masih waktu subuh. Tapi pas sudah rakaat terakhir itu sudah di luar waktu subuh. Itu sah sholatnya, tapi perbuatannya haram. Nah, waktu sholat sudah selesai. Oh, gimana? Kita lanjut atau asar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan diingat-ingat, dipahami, insya Allah ya. Nah, lanjutannya ini syarat-syarat wajib sholat. Syarat sholat. Minggu depan ya. Sedikit-sedikit saja.